Jadi budget produksi atau anggaran produksi itu menentukan berapa jumlah barang jadi atau finished good yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan ending finished good yang diinginkan oleh perusahaan. Dikurangi beginning. Oke, kita lihat. Unit sales-nya ngambil dari mana? Revenue, budget kan? Berapa nih? 29. Oke. Ending finished good berapa? Ending finished good nih. Di 100. asumsi 200. 200. Beginning finished good 500. 500. 500. Oke. Berarti sekarang jumlah yang harus diproduksi adalah unit sales ditambah ending finished good dikurang beginning finished good. Nah, hati-hati nih di sini nih. Sering lupa. Kadang-kadang mahasiswa ketika menyusun production budget, dia dia mikirnya kayak menghitung cost of goods sold atau COGS. Jadi unit sales ditambah ending ditambahin beginning kurang ending. Enggak ya. Jadi anggaran anggaran produksi adalah jumlah finished good yang akan dijual di tahun depan atau di bulan depan ditambah jumlah contoh di sini adalah ending finished good di 31 Januari 2018 dikurangi beginning finished good atau ending finished good bulan sebelumnya 31 Desember 2018. Jadi unit sales plus ending kurang beginning ya. Berarti berapa diproduksi? 2.600. Nah, sekarang kita masuk ke DM use. DM use ya. Oke, kita lihat. Berapa jumlah yang diproduksi? Finish good-nya? Lihat kemana? Jumlah yang diproduksi, lihat kemana? Production budget. Good, anggaran produksi. Berapa yang diproduksi? 2.600. Fiberglass juga sama. Nah, 2.600. Oke. Berapa jumlah woods per satu snowboard? Berapa? Lihat di asumsi. 9. Paling atas. Berapa? 9 feet. Fiberglass berapa? Di asumsi tadi. 10 yards. Nah, direct material yang diperlukan itu adalah 2.600 kali 9. Untuk woods dan fiberglassnya 26.000. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Ya, oke. Kita lihat. Nah, cost budget sekarang from beginning direct material ini kita lihat biaya dari beginning direct material. Bahan baku wood di 1 Januari 2018 ada 2040. Kita kalikan dengan eh, harga beginning berarti harga 2017 akhir 32. Nah, kalau untuk yang fiberglass ini berarti apa? Fiberglassnya 1504 1040, sorry. Kita kali dengan harga awal fiberglass. Harga 2017 berapa fiberglass? 8. Nah, itu dulu coba perhatikan dulu. Sama nggak Anda coba cari? Ya, dia pakai Vivo ya. Nah, sekarang yang digunakan untuk produksi di bulan Januari 2008 itu adalah mudahnya sekarang kebutuhannya berapa? Woods di Januari 23.400 dikurangi woods yang sudah ada di beginning berapa? Nih, 040. 2040 ya. Dikali dengan harga 2018 34.
Nah, ini dia. 726 4240. Lihat ya. Jadi yang dibutuhkan bahan baku berapa yang dibutuhkan? Cara unit berapa? Untuk watts coba lihat berapa itu? 23 berapa? Terlihat nggak dilihat terlihat ya? 23.400. Nah, ini gampangnya. 23.400 ini berasal dari beginning direct material. Coba lihat yang watts, lihat nih asumsi ya. Asumsinya ini beginningnya 1 Januari berapa itu? Secara unit. 2040. Oke, 2040. Ya, 2040. Nah, kita ini dulu lah biar gampang Anda. 2040. Oke. Kemudian berarti yang dibutuhkan yang digunakan, sorry, kita kan pakainya Vivo ya, first in first out. Yang digunakan di Januari 2018. Nah, berapa berarti? Yang dibutuhkan berapa untuk produksi? Bahan baku berapa nih? 23, guys, berapa nih? 23.400. 3400. Sudah ada di awal berapa? 2040. 2040. Ini dulu yang dipakai. Berarti yang betul-betul digunakan yang berasal dari bulan Januari 2018 adalah kebutuhan 234 dikurangi yang sudah ada di awal 2040. Nah, ini dia. Yang 234 nolnya kebanyakan, Pak. Apanya? Nolnya Oh, ini. 23400. Nah, 23.400. Ya, gini. Oke. Nah, sekarang harganya kan beda-beda nih. Nah, harga yang beginning direct material kita pakai harga akhir 2017. Berapa nih? Wood. Berapa ini? 32.000. $32 ya. 32. Kalau yang digunakan di bulan Januari, harganya berapa Wood sekarang? 34. 34. Nah, ini dia 34. Jadi mudahnya dari beginning direct material ini kali ini. Nah, yang digunakan di 2000 di Januari 2018 21360 kali 34. Nah, in total direct material yang digunakan ini akan jadi seperti ini. Nah, ini nanti penting untuk menghitung COGS dan segala macam. Sama nggak nih 791 ya? Harus sama ya. Nah, nah, sekarang coba kita lihat yang fiberglass. Yang dibutuhkan berapa? 26.000. 26.000. Nah, kita pakai ini lagi. Beginning direct material yang sudah ada berapa? Untuk fiberglass. Lihat asumsi berapa nih yang ada nih? Nih fiberglass berapa? 1040. 1040. Oke, 1040. Berarti yang digunakan di bulan Januari berapa? Kebutuhannya untuk di bulan Januari berapa? 23.400. Sudah ada beginning berapa? 1040. Nah, ini dia. 22360. Harganya awal fiberglass berapa? 8, 8. 2018, 9. Berarti di sini 8, di sini berapa? 9. Hmm, ini kayak begitu ya. Ini dijumlahkan 209. Nah, berarti yang use adalah 20, oh 23 sih, sorry. Salah, 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 oh 23, salah, salah. Kalau ini berarti 26, aduh, 26. Nah, gitu ya. Oke. Jadi yang ini yang digunakan di periode tersebut adalah yang diperlukan untuk direct material 26.000 sudah ada di beginning berapa tadi? Fiberglass 1040 dikalikan
Harga 2018 fiberglass 9. Nah, 224, 640. Nah, 23, 29, 60. Ada pertanyaan dulu, guys? Halo? Lanjut? Lanjut, Pak. Pak. Nah, ini direct material yang digunakan untuk produksi di Januari 2018. Ini adalah direct material yang dibeli selama bulan Januari 2018. Oke, kita lihat yang dibeli. Woods, produksi dapat dari mana? Angka produksi dapat dari mana? Berapa jumlah finish good yang akan diproduksi dapat dari mana? Jadi harus tahu kaitannya ya. Dapat dari mana? Anggaran apa? Production budget. Production. Good. Lihat production budgetnya. Nah, finish good yang dipakai 2.600. Fiberglass juga ambil dari production budget 2.600. Jadi Anda lihat ya, Anda salah sales budget, salah pasti production budget, ke bawahnya juga salah. Oke, satu finish good, woods perlu berapa? Lihat asumsi lagi, berapa? 9 feet. Nah, fiberglass butuhnya berapa? Satu finish good, snowboard perlu fiberglass berapa? 10. 10 yards. Nah, berarti direct material yang diperlukan untuk produksi 2.600 kali 9. Ini 26.000. Ya, oke. Nah, sekarang kita cari berapa ending direct material. Masuk assumption, ending direct material dalam unit berapa nih? Yang ini nih. Woods berapa Woods? 1540. 1540. Fiberglass 2040. 2040. Yang lain juga lihat ya, jangan ini. Beginning, direct material, ambil yang mana? Ini kan. Jadi Woods berapa? 2040. 2040. 2040. Oke. Fiberglass 1040. 1040. Oke. Berapa direct material yang diperlukan sebetulnya ya, diperlukan untuk dibeli nih. Jadi bukan hanya di use tapi untuk diperlukan dibeli. Jadi berapa rumusnya? 23400 ditambah apa? Ending direct material dikurang Bilangnya beginning. Beginning. sama untuk yang fiberglass. Purchase price-nya berapa? Woods. Ambil yang mana? Harga beli. Yang 2018. 2018. Oke, 34. Jadi berarti berapa? 9. 9. Oke. Jadi memang agak tricky untuk direct material ya. Nah, berarti direct material yang dibeli berapa? DM used kali purchase price. DM purchase lebih tepat ya. Kalau agak beda nih, DM used-nya berapa nih? 23400. Oh ya, oke. Nah, 778, 600 sama 243. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kesalahan yang sering muncul apa kira-kira? Tidak bisa membedakan antara finish good sama apa? Direct material, satu. Kedua, bingung antara ending sama beginning. Nah, itu yang sering. Ya, jadi hati-hati. Lanjut, direct labor budget. Berapa produksi di 2018 finish goods? Lihat di mana sekali lagi? Production budget. Production budget. Nah, jadi Anda bisa lihat ya, production budget dipakai terus nih. Berapa nih? Finish good 2.600. Oke. Kemudian berapa direct labor yang dibutuhkan per unit barang jadi finish good? Yang mana nih? 5 jam. 5 jam. Oke. Berarti total direct labor hours yang dibutuhkan, yang diproduksi kali kebutuhan per unitnya. 13.000 jam. Kemudian upah tenaga kerja ambil yang mana? Per jam. Nah, ini sengaja dikasih kayak gini nih biar bingung. Kasih yang mana? Upahnya yang mana? 2018. 2018, 29. Jadi kalau 29. masukin 28 udah pasti salah. Gitu ya. Oke. Berarti sekarang total direct labor hours
Direct labor use-nya adalah total direct labor hours kali apa? Wages-nya per jam. Nah, ini 377. Ini biasanya kalau direct labor budget sih jarang salah ya, karena mudah saja. Dia nggak ada ending, nggak ada beginning direct labor kan. Yang ada di apa? Inventory. Direct material, sorry. Oke, lanjut ya. FOH budget sekarang. Nah, overhead-nya dia basisnya adalah jam tenaga kerja langsung. Berarti kita harus cari berapa total direct labor hours yang dibutuhkan untuk produksi di 2018 Januari. Dari mana? Dari anggaran apa? Total Daerah DL budget, DL budget, oke. Ambil yang mana? Ini dari total mana? DL hours 13.000. 13.000. Nah, 13.000. Oke. Kemudian variable overhead rate dapat dari mana? Asumsi di soal tadi berapa nih? Nih, berapa? 7. 7. 7. Jadi variable overhead cost-nya adalah 13.000 kali 7. Nah, itu ya. Oke. Kemudian fixed overhead cost-nya berapa? Ini dari soal aja. Berapa nih? 81.000. 81. Oke, berarti total overhead cost-nya variable plus fix. Nah, dapat. Berapa tuh? 172. Oke. Nah, sekarang kita ke variable overhead rate. Total overhead cost ambil dari mana? FOH budget FOH budget berapa? 172. 172. Nah, dia basisnya adalah direct labor hours. Berarti harus tahu berapa total direct labor hours yang digunakan. Lihat di mana? DL budget DL budget berapa? 13.000. 13.000. Nah, jadi FOH rate-nya adalah total overhead cost dibagi dengan total direct labor hours. Nah, ini adalah overhead rate per direct labor hours. Ya. Nah, bisa juga FOH per output. Nah, ini FOH per output. Total overhead cost dapat dari mana? FOH budget. FOH budget berapa? 172. Nah, dibagi jumlah yang diproduksi dapat dari mana? Production Production budget. budget. Production budget. Nah, ya, kena lagi production budget tuh. Berapa? 2.600. Jadi per unit per unit yang diproduksi itu overhead-nya adalah nah ini 66154. Ya. Oke. Nah, sekarang ending finish good. Ini bukan DM nih harusnya nih. Ini ending finish good ya. Oke, per unit tapi nih. Ending finish good per unit, sorry. Oke, lihat ya. Kalau mau dibetulkan silakan betulkan yang punya Anda. Oke. Direct material. Wood. Satu finish good snowboard perlu berapa woods? Lihat di mana? Asumsi kan? Berapa? Nih, 9. 9. Good. Sampai ya, udah masuk. Aduh, sorry. Jadi sama dengan 9. Rate-nya berapa harga per unitnya? Woods. 34. 2018. 2018. 34. 34. Nah, gitu ya. Fiberglass, perlunya berapa satu finish good? Snowboard 10. 10. Good. Nah, gampang kan ya? Harganya? 9. 9. Kayaknya 2018. Jadi cost per unitnya berapa untuk wood? 9 kali 34. Jadi per satu unit snowboard, biaya woodnya adalah $306. Tadi harganya berapa sih? 605 ya. 605. Oke, kita lihat ya. Ya. Ini dulu.
Fiberglass berarti berapa? 10 kali 9. Direct labor-nya satu snowboard perlu berapa? 5. jam. 5 jam. Rate-nya atau upah per jamnya berapa direct labor? 29. 29. Good. Oke, good. 29. Berarti cost direct labor-nya berapa? 5 kali 29. Oke. Overhead-nya ambil yang mana? FOH rate atau FOH per output? Per output Kenapa per output? 66,1. Bukan, kenapa per output? Itu 66 hasilnya. Oh, Kenapa per output bukan per rate? karena ini ngitung cost per unitnya. Oke, good. Karena itu cost per unitnya ya, bukan ngitung dari direct labor hours-nya. Berarti ini berapa? FOH per output-nya ambil dari sini berapa? 66. Nah, cost per unit satu snowboard, produk cost-nya itu adalah penjumlahan dari apa? Direct material, direct labor, dan apa? Overhead. Nah, ini 607,15. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang kita cari berapa cost dari ending finish good. Nah, tadi per satu unit finish good ambil dari mana? Cost per unitnya. Ini kan, ending finish good-nya berapa? 607,15. Ending finish good-nya berapa? Lihat di asumsi. Berapa ending finish good? 200. Good, 200. Jadi cost of ending finish good berapa? 607 sekian tadi kali dengan berapa? 200. Nah, dapat ini dia. 121,431. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang kita mencari COGS budgetnya. DM use, lihat dari mana? Lihat dari mana yang udah kita buat? Ini nih, DM use nih. Lihat ada DM use? Ya, dapat, guys? Dapat, Pak. Ya, dapat. Berapa? Woods-nya berapa? 791. Fiberglass-nya berapa? 232. 232. Ah. Direct labor cost. Ambil dari mana? DR budget Detail budget. Good. Berapa? 37. 37. Ah. Overhead. Dapat dari mana? Overhead budget. 172. Nah, total manufacturing cost dari mana? Total manufacturing cost adalah Total DM use plus DL cost. DL cost material use plus FOH. overhead. Nah, di sini nggak ada WIP. Ya, karena emang diasumsikan nggak ada WIP. Jadi langsung add beginning finish good dikurangi ending finish good. Beginning finish good-nya dapat dari mana? Lihat assumption. Kita lihat assumption. Nah, berapa beginning finish good snowboard? Berapa nih? 500. 500. Terus kali biaya per unitnya. Ingat, ini first in, first out. Nah, beginning-nya itu berarti dari ending tahun lalu kan. Nah, ambil informasi ini nih. Nah, cost per unit inventory finish good 31 Desember 2017 adalah 374,8. Nah, itu dia. Ending-nya ngambil dari mana? Ending inventory budget. Oke, good. Nah, udah ini. Nah, berarti COGS-nya adalah total manufacturing cost plus beginning finish good kurang ending finish good. Karena kita cari apa? COGS. Oke? Ya. Beralih ke operating expense budget atau OPEX budget. Variable marketing. Dapat dari mana? Kita lihat dari assumption.
Variabel marketingnya adalah, lihat di sini. Berapa nih? 25, 50 per 250 visit lab. kali, kali Sales apa? 38. Kali 38. Good. Fixed marketing, lihat assumption, berapa? 35.000. Berarti total marketing cost-nya 4.500. Ya. Terakhir, income statement budget dulu sebelum ke cash budget. Sales revenue, ngambil dari mana? Revenue budget. Revenue budget. Nih. Oh, ini bukan COSG, kebalik ya. Sorry. COGS, ngambil dari mana? COGS budget. COGS budget. Nah, tinggal ngerangkum dia. Gross profit, dari mana? Sales kurang COGS. Oke, good. Sales kurang COGS. OPEX, Tax budget. tax budget 4.500. Nah, operating income, gross profit kurang OPEX. Nah, Pak, izin tanya Pak. ya, silakan. Eh, Pak, maaf tadi saya sempat jauh dari layar. Untuk yang OPEX budget tadi itu Mm-mm. dapat dari mana ya Pak ya? Nih, OPEX budget nih. Variabel marketing itu adalah, Anda lihat nih, asumsi. Ya, coba lihat nih. Variabel marketing cost-nya berapa nih? 250 per sales visit. Oke. Di bulan Januari diestimasikan akan ada 38 kali visit. Maka variabel marketing cost-nya adalah 250 kali 38. Nah, itu yang berapa tuh? Nih, 9,5. 250 kali berapa? 38. Oke. Fix marketingnya ini ambil dari asumsi sini. Fix marketing cost-nya atau fix non manufacturing cost-nya berapa di sini? 35. Oke? Nah, udah menjawab tadi? Ya, oke Pak. Ada lagi, guys? Sebelum kita ke cash budget. Nah, kalau yang contoh apa? 1 3 triwulan itu yang udah saya taruh di YouTube saya ya. Ini contoh 1 bulan aja dulu. Tapi komprehensif nih dari operating budget, revenue budget sampai income statement budget, kemudian sampai ke pro forma balance sheet atau balance sheet budget. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Bentar ya. Ini stop sharing dulu. Gimana? Bingung? Udah dibaca belum itunya? Apa bukunya? Jadi Ongren sengaja membuat memang PowerPoint-nya nggak ada perhitungannya, Anda harus baca perhitungannya. Nah, tadi adalah contoh apa eh, perhitungannya gitu ya. Nah, ingat master budget berarti apa tadi? Dari mulai apa? Sales budget terus kemana? Tadi ke overhead budget, Production. sorry, sales budget, production budget, DM cost, DM purchase, direct labor budget, overhead budget, ending inventory, COGS budget, OPEX budget, sampai income statement ya, sampai income statement. Oke, nah sekarang kita lihat ke bukunya ya. Kita dulu, ntar saya cariin dulu. By the way, Anda ini enggak vital source ada kan? Ya, halo, vital source ada kan? Ibu, dibuka nggak sama Anda, guys? Bukunya dibuka nggak, guys? Halo, ini pada kemana ini? Lagi dibuka, Pak. Bapak. Lagi dibuka. Oke, good. Lagi dibuka ya. Bagus. Bentar ya.
Nah, udah terlihat nggak bukunya layar Anda? Udah terlihat? Terlihat. Oke, nah ini problem 643, cuma ini tahunnya aja beda ya. Yang pertama tadi saya ngambil dari buku edisi ke-16. Ini yang di Vital Source edisi 17. Tapi sebetulnya angkanya sama, cuman bedanya kalau yang edisi 16 itu 31 Desember 2017 dan Januari 2018. Kalau ini 31 Desember 2020 dan Januari 2021. Nah, kita lihat ya, cash-nya nol segala macam. Nah, ini PPI-nya berapa nih? Masuk ke assumption coba. Nanti saya kasih lihat dulu ya, ntar Anda tinggal masukin. PPI-nya berapa tuh? Saldo PPI. Nih, property plant equipment-nya berapa nih? 1.175. Oke, 1.175.600 ya. Kalau Anda mau isi langsung di assumption-nya juga boleh tuh. Diisiin. Long term liabilities-nya berapa? Long term liabilities-nya berapa? 182.000. 182.000. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke. Cash balance 2017 31 Desember berapa? Kalau ini 2020, berarti berapa? Sama ya 2017 ya. Berapa nih cash balance-nya? Guys, 124.000. Oke, nah kita lihat ya buat apa ya 124.000. Oke, nah. Terus ada lihat budgeted sales-nya. 31 Desember 2017 berapa? Atau 2020? Budgeted sales-nya dalam dolar berapa tuh? 16. Lihat ini berapa nih? Guys. 50. 1650. Oke, 1650. Harus bersuara ya karena saya nggak tahu Anda tidur apa enggak ntar. Ups, sampai nol. Oke, budgeted material purchase berapa? Di 31 Desember 2020 atau 31 Desember 2017? Berapa nih budgetnya, guys? 820.000. 820.000. Oke, 820.000. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Cash budget, Anda harus paham collection pattern atau pola penagihan account receivable. Nah, contoh di sini, seluruh penjualan dilakukan secara kredit. Tapi kalau ada soal lain bahwa ada penjualan secara tunai juga, itu penjualan tunai dulu dimasukkan, baru ditambahkan penagihan piutang. Nah, kita lihat ya. Customer invoice are payable within berapa nih? Jadi customer bayar paling 30 lambat hari. 30 hari. From past experience, School's account project 40% invoice will be collected in the month invoice. Jadi kalau penjualan bulan Januari itu ditagihkan, 40%-nya ditagih di bulan Januari. Sisanya 60% will be collected in the following month. Berarti bulan apa? Penjualan Januari 40% ditagih di bulan Januari, 60% di bulan Februari. Februari. Oke, ya. Jadi ini ada polanya nih. Anda bisa masukkan tuh di account receivable collection pattern, the amount invoice-nya berarti 0,40%. Following month-nya berarti berapa? 60. Nah, hati-hati juga kadang-kadang ada tricky. Misalnya gini. 40% invoice will be collected in the month invoice. And 50% will be collected in the following month. Berapa tuh? 40 per 50 berapa? Ini misalnya 40, ini 50. Jadi berapa? Baru berapa? 90 kan? Kurang berapa? 10%. 10%. Nah, misalnya dibilang 10% will be uncollectible. Nah, berarti pengaruhnya apa? 10%-nya nggak akan tertagih. Nah, untuk cash budget, 10%-nya nggak dimasukin. Jadi yang dimasukin hanya apa? Yang berhasil ditagih. Nah, itu kalau ada contoh seperti itu ya. Oke. Nah, ini pola penagihan piutang. Berikutnya, perusahaan juga itu dia beli bahan baku juga secara kredit, akan muncul account payable. Nah, ini juga pola pembayarannya. Account payable relates only to purchase of direct materials.
Direct materials are purchased on credit. Nah, dia belinya secara kredit, kecuali kalau ada tunai diperhitungkan. Ya, 50% direct material purchase paid during the month of the purchase, and 50% paid in the month following purchase. Ya, jadi masukin di invoice the month invoice 50%, countable payment, following month-nya berapa? 50%. Nah, kalau piutang itu ada uncollectible. Kalau utang dagang ada nggak uncollectible? Perusahaan mengestimasi ada yang nggak akan dibayar. Ada nggak? Ada nggak, guys? Coba nih, ini konsepnya. Jadi kalau tadi uncollectible, kita kadang-kadang juga harus konservatif lah ya untuk mengakui bahwa tidak semua 100% penjualan itu bisa ditagih. Akan muncul bad debt expense gitu ya, uncollectible account. Tapi kalau masalah utang dagang, ada nggak uncollectible account? Ada nggak yang nggak dibayar? Perusahaan beli dari supplier, terus ya dia nggak bayar 2% gitu. Bisa nggak? Bisa nggak Ada, kira-kira? Pak. Hah? Bisa. Bisa nggak? Ada. Nggak Ada. bisa. Kalau utang harus bayar 100%. Nggak bisa. Tapi kalau piutang, kita berestimasi ada yang nggak tertagih. Nah, itu ya. Jadi selalu tertagih. Oke, lihat yang di sini. Fixed manufacturing overhead cost include 64.000 depreciation cost. Informasi ini perlunya untuk apa? Tadi kan kita sudah menghitung apa? Fixed overhead budget kan, betul nggak? Ya, fixed overhead budget. Berapa? Coba lihat di Anda. Fixed overhead budgetnya berapa? Fixed overhead cost-nya yang fixnya berapa? Coba lihat. Kembali ke budget Anda, overhead budget, fixed cost-nya berapa tuh? Fixed overhead cost-nya berapa? 81.000. 81. Nah, itu 64 ribunya depresiasi. Perlunya apa nih? Perlunya apa kira-kira? Perlunya apa, guys? Mengetahui case-nya. Ya, untuk cash-nya. Karena kan kita buat cash budget. Cash budget isinya hanya penerimaan dan pengeluaran kas. Depresiasi itu adalah non-cash expense. Jadi, nggak dimasukkan dalam cash budget. Kemudian fixed operating non-manufacturing cost include 10.000 depreciation. Direct manufacturing labor and remaining manufacturing and operating ya overhead cost are paid monthly. Jadi direct labor nggak ada utang, harus dibayar semua. All property, plant and equipment acquired during Januari 2021. During 2021. Nah, ini yang 1175 ya. 600 purchased on credit and did not entail any outflow of cash. Jadi dia beli 2021 tapi belinya secara kredit. Tidak ada hubungannya sama anggaran kas karena nggak dibayar kredit. There were no borrowings or repayment with respect to long-term liabilities in Januari 2021. Nah, nanti ini untuk balance sheet budget. Oke, kita lihat di sini lagi. Ya. Jadi depresiasi berapa? Balik lagi yang overhead. Yang depresiasi berapa tadi overhead cost? 64.000. ribu. Ah, ini 64.000. Saya belum update ke ini saya. Non manufacturing berapa? Depresiasi 10.000 ya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi dulu. Sorry ini bolak-balik. Nah. On December 15, 2020, School's Board of Directors voted to pay $160 dividend to stockholders on January 31st, 2021. Nah, jadi ingat, ada berapa tanggal dividen? Yang Anda tahu? Dates related to dividend, ada berapa tanggal? Masih ingat? Akuntansi keuangan, pengantar akuntansi, gitu segala macam. Ada berapa tanggal dividen? Guys, udah lupa? Ada tanggal apa? Sama dibayarkan, Pak. Declaration date, Declaration. tanggal pengumuman, terus Pengumuman yang dibayarkan. enggak dong, ada tengahnya dulu. Pencatatan.
recording date, baru terakhir apa? Payment Payment date. date. Nah, kalau untuk anggaran kas yang perlu yang mana? Declaration atau payment? Anggaran kas. Payment. 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 Nah, ini. Jadi kapan paymentnya? 31 Januari ya, berarti masuk di anggaran kas Januari. Berapa tuh? 160.000. Minimum cash balance berapa di sini? Lihat yang nomor 2. Schools interested in maintaining minimum cash balance berapa? 120. 120.000. Jadi maksudnya setiap bulan itu saldo kas minimum harus ada 120. Nah, ini biasanya kaitannya sama apa tuh? Apa ya istilahnya ya? Ketersediaan dana untuk pengeluaran di bulan berikutnya. Oke, nah kita menyusun anggaran kasnya dulu. Oke, bentar ya. Bentar dulu ya. Oke, share. Ups. Ya, oke. Sudah terlihat Excel-nya? Terlihat, Pak. Udah ya. Nah, sekarang kita ini asumsi saya tambahkan sekarang. Nah, ini saldo pos-pos yang ada per 31 Januari 2018, kemudian long term liabilities, ini cash balance yang 2017, budgeted sales sama budgeted material. Ini adalah collection pattern piutang, ini payment account payable, kemudian beban depresiasi dan dividen payment serta minimum cash balance. Oke, sekarang kita lihat di cash collection. Nah, berapa penagihannya di Januari 2018 yang berasal dari penjualan 2017? Nah, dari mana nih? Lari ke assumption. Nah, the month invoiced and following month. Berarti yang mana? Penjualan bulan Desember, berarti ditagih bulan Desember berapa? 40%. 40%. Terus 60%-nya di bulan apa? Januari. Januari. Berarti Januari. 60%. 60% kali berapa? Nah, ini penjualan Desember 2017 atau 1 Januari 2018. Nah, ini. Nah, oke. Ya. $990. Terus penagihan piutang yang berasal dari bulan Januari. Penjualan bulan Januari. Lihat kemana? Asumsi. Terus apa? Penjualan bulan Januari 2018 ditagih di bulan Januari 2018 berapa persen? Penjualan bulan Januari 2018 ditagih 40%. 40%. Oke, kali berapa? Kali sales. Penjualan bulan Januari kan? Iya kan? Iya, Pak. Oke. Penjualan bulan Januari dari mana? Budgeted sales. Hmm? Eh, Itu budget. Bukan Nah, budget. pakai lagi nih tuh. Nah, ya. Jadi ini 0,6 kali penjualan bulan Desember 2017. Ini 0,4 kali penjualan apa? Budget. Januari 2018. Nah, ini sumbernya dari mana nih? Penjualan bulan Desember 2017, sumber dari mana informasinya? Soal, kalau ini, penjualan Januari 2018 dari Budget. mana?
Perhitungan sendiri. Revenue Revenue budget. budget Januari 2018. Nah, itu. Jadi buat budget trikinya adalah antar komponen anggaran tuh saling apa? Related. Jadi Anda harus hati-hati benar. Nah, berarti total penerimaan kasnya berapa? 2018. 990 plus 754. Nah, ini dia. Oke. Ya, selanjutnya adalah cash payment to supplier. Ya, sekarang kita lihat cash payment to supplier. Ini cash collection udah, cash payment. Nah, tadi pembayaran utang dagang itu hanya dari pembelian direct material. Nah, sekarang kita lihat nih, pembayaran dari pembelian bahan baku Desember 2017. Dapat dari mana? Asumsi. Nah, lihat polanya. Gimana polanya? Jadi pembelian bahan baku bulan Desember dibayar bulan Desember berapa? Lihat di sini. 50 50%. Terus sisanya dibayar kapan? bulan selanjutnya. Bulan selanjutnya. Berarti di 2018 Januari ada pembayaran utang dari pembelian bahan baku di bulan Desember. Berapa? 50% kali berapa pembelian bahan baku bulan Desember 2017? Nih, Budget material purchase. material. Nah, dia perlu di situ. Dapat di sini. Nah, sekarang pembayaran dari Purchases. pembelian bahan baku Januari 2018. Ngambil dari mana? Coba lihat asumsi lagi. Nih, account payable payment. Gimana caranya? Lihat. Bulan terjadi pembelian 50%. Bulan berikutnya berapa? 50%. Berarti kalau kita lihat di 50%. sini, ya, cash payment, ini yang Januari 2018 dari mana? 50% kali pembelian apa? Pembelian bulan Direct Januari. material bulan apa? Bulan Januari. Januari. Good, 2018. Dari mana ini informasinya? Dari budget. DM purchase. Ya, good DM purchase. Cuma kita lihat ya. Tadi kan udah ada kan tuh DM purchase. DM purchase-nya ada dua kan? Apa aja? Wood Wood sama dan apa? fiberglass. Fiberglass. Nah, kita kali dengan balik ke assumption. 50%. Nah, 50%. Tuh. Ya, jadi biar nanti Anda bisa baca ya. Ups, ada apa nih? Lalu ya. Biasa Excel ya. DM purchase. DM purchase ya, jangan use. Nah, tambah ini. Kali. Tadi berapa bayarnya? 50. 50%. Nah, nih. Jadi saya buat segini biar Anda bisa lihat nanti ya. Belajar sendiri. Total pembayaran pemasok jadi berapa? Nih, tambah ini nih. Ya, 920, 800. Oke. Sekarang kita ke anggaran kasnya. Kita lihat. Saldo kas awal Januari dapat dari mana? Dari soal Assumption. assumption soal. tadi, assumption ya, soal assumption. Nah, ini kan. Cash balance 31 Desember 2017 akan jadi cash balance 1 Januari 2018. Nah, ini berarti saldo kas awal bulan 2018. Nah, penerimaan kas dapat dari mana? Cash collection. Cash collection. Jadi, nah kemudian saldo kas tersedia itu adalah saldo awal ditambah penerimaan kas. Nah,
Pengeluaran kas. Pertama, pembayaran ke pemasok. Dapat dari mana? Anggaran apa? Cash payment Cash payment supplier. supplier 920. Pembayaran tenaga kerja langsung. Gak ada utang ya. Ambil dari mana? Anggaran apa? Coba bayaran ke direct labor. Anggaran apa? DL budget. DL budget. Good, DL budget. Nah, ini. Tuh. Pembayaran overhead. Mana? Ambil dari mana? FOH budget. FOH Oke, budget. FOH budget 172 kan. Tapi ingat, ini termasuk depresiasi. Sedangkan kita buat anggaran apa? Kas. Berarti kita kurangkan dulu yang depreciation expense untuk overhead. Lihat di assumption. Nih, 64. Tuh. Dapat deh 108. Pembayaran OPEX. Ingat ya, ini anggaran kas. OPEX berarti ambil dari mana? Budget apa dulu yang ada di Anda? OPEX budget. OPEX budget. Berapa totalnya nih? 44. Tapi ingat, ada juga dia depreciation expense. Harus kita kurangkan karena kita buat cash budget. Kita kurang dari assumption. Nah, ini depreciation expense yang di non-manufacturing. 10.000. Nah, pembayaran dividen. Dari mana? Dari soal ya. Assumption berapa? Bayar dividen 31 Januari berapa? Nih, dividen payment 160.000. Ya. Saldo kas minimum ini dikurangi dulu. Dianggap sebagai pengeluaran kas. Dapat dari soal 120.000. 120.000. Ah, total pengeluaran kasnya berarti tinggal kita jumlah aja kan. Nah, saldo kas tersedia kita kurangkan dengan pengeluaran kas itu dapat surplus atau defisit. 147. Surplus kalau apa? Saldo kas tersedianya lebih tinggi daripada pengeluaran kas. Ya, itu surplus. Defisit terjadi kebalikan, saldo kas tersedia lebih rendah daripada pengeluaran kas. Nah, ini berarti apa? 86 kurang. Surplus. Surplus atau defisit? Surplus. Surplus. Nah, saldo kas minimum yang tadi di sini pengeluaran itu edit back. Jadi sebetulnya dia cuma memastikan bahwa nanti saldo kas per akhir bulan itu harus sebesar saldo kas minimum paling kecil. Makanya kalau di sini dia dikurangin dulu pengeluaran kas. Tapi nanti dia ditambahkan kembali di sini. Ini tinggal tambahin nih. Jadi berapa saldonya sekarang? Saldo kasnya? 267 berapa? 700. Bisa nggak bayar dividen berarti? Bisa ya. Ini udah dikurangin dividen nih. Ada 267. Tanpa dividen berarti 308 427. Pak, Pak, Ya, ya silakan. kenapa saldo kas minimum itu ditulis 2 kali kalau misalnya setelah dikurangi terus ditambahkan lagi? Nah, kalau nih sekarang kita lihat nih. Sebetulnya kenapa di sini harus ditulis dikurangkan 120 karena nanti sebetulnya nih asumsi ya. Saya mana kita ganti dulu dah. Ini 1.200.000. Asumsikan dulu. Nah, ini kan minimum nih. Ini kan. Nah, kalau dia minus berarti harus apa? Perusahaan biasanya. Kalau saldo kasnya minus harus apa? Harus apa, guys? Cari pembiayaan, Pak. Cari pembiayaan. Ini asumsi nggak ada. Nah, seperti ini. Cari pembiayaan ya, utang ya. Nah, sekarang utangnya berapa? Utangnya berapa harusnya? Berapa defisitnya nih? Coba lihat. Berapa? Ya, kita 11.500. ganti ya, asumsi 11,5. Dia harus pinjam berapa? 11.500. Enggak dong. Plus. Enggak 11.500. Karena harus ada saldo kas minimum berapa tadi? Berarti 131.500. Nah, 131.500. Jadi kalau dia misalnya di sini pinjaman ya, dia 131.500. Sorry. 131.500. Tuh. Ini kan? Betul nggak? Ya. Nah, sekarang kita rubah.
Ini di sini kita masukin 120.000 sebagai pengurang. Ini kita masukin sebagai apa? Penambah. Nah, jadi istilahnya yang tadi perlu dipinjam berapa? 131 berapa? 11 500 ya. lima. Nah, jadi 131. oke. Jadi pertanyaannya, kenapa dia harus di sini dikurangi, di sini dimasukkan? Sebetulnya saldo kas minimum itu kan nggak ada. Yang penting Anda di sini berapa? Berapa? Harus berapa minimal di sini tadi? Kalau lihat kebijakannya berapa? 100, 120. 120. Jadi dia eh, tadi kalau Anda nggak buat di sini ada pengeluaran saldo kas minimum dulu, tadi kan 11.500 ya contoh tadi ya. Berarti Anda cuma pinjam 11.500, tapi saldo kasnya jadi berapa? Nol. Kurang kan? Minjem lagi 120. Jadi dia kayak in out aja. Di sini dikurangi, tadi di sini tambahkan. Nah, itu seperti itu. Oke. Jadi perusahaan harus punya saldo kas minimum berapa sih? Yaitu tergantung kebijakan manajemen. Biasanya lihat estimasi pengeluaran. Apa sih pengeluaran yang rutin yang dilakukan? Kalau Anda untuk keuangan pribadi, saldo kas minimum Anda harus berapa? Yang ada di rekening. Tergantung dari apa? Tergantung dari apa, guys? Kalau 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 pribadi, guys. Anda Gantung pengeluaran dan penghasilan, Pak. ya iya, tapi apa pengeluaran apa yang harus dikeluarkan misalnya tanpa ada gaji? Apa? Nggak ada gaji pun tetap harus keluar tuh pengeluaran. Apa tuh? Makan. Makan, Operasional, Pak. Bayar kos. bayar kos. Nah, itu ya. Bahkan bayar kos atau minimal listrik lah gitu ya. Atau nih, ini juga ini agak agak out of topic ya, kita ke keuangan pribadi ya. Personal finance. Nah, ini Anda yang milenial atau Gen Z ini kadang-kadang sering lupa gitu ya. Anda harus punya dana cadangan atau dana darurat, emergency fund. Nah, berapa emergency fund? Yang setidaknya minimal emergency fund itu adalah 6 bulan dari pengeluaran bulanan Anda. Jadi kalau Anda setiap bulan mengeluarkan uang 5 juta, maka di rekening Anda itu harus ada minimal 30 juta. Kalau yang paling aman katanya 24 bulan. Nah, kenapa dibuat minimal seperti itu, emergency fund tadi ya? Karena kita nggak pernah tahu apa yang kejadian ke depan gitu ya. Misalnya kalau sakit nggak ada asuransi, kalau tiba-tiba kena pemutusan hubungan kerja, nah itu kayak gitu. Perusahaan juga harus ada seperti itu ya, emergency fund. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, sekarang kita masuk ke balance sheet, budgeted balance sheet. Nah, kalau ini Anda harus tahu nih apa komponen-komponen balance sheet dan relatednya dari mana aja. Sekarang pertanyaannya pertama, asetnya adalah kas. Kasnya berapa? Ambil dari mana? Kas per 31 Januari 2018. Ambil dari mana? Coba, data dari mana? Ini loh, baru dibuat nih. Nih, berapa nih? Anggaran kas. Nah, berapa tuh? Nah, ini 267, 700. Tuh. Piutang dari mana? Oke, coba piutang dari mana? Cash collection. Dari collection. Coba kita lihat assumption-nya. Good. Berarti kalau ngeliat dari sini, 40% penjualan tertagih di bulan terjadi penjualan. Sisanya berapa? 60%. 60%. Jadi gampangnya, penjualan Desember 40% tertagih di bulan apa? Kita runtut dulu. Penjualan Desember 40% tertagih di bulan apa? Januari. Kok Januari? Desember. Desember. 60%-nya Januari. Januari. Di Januari. Oke, Januari. Berarti nggak ada dong piutang dari penjualan bulan Desember ya. Udah habis ya. Di bulan Januari ya. Betul nggak? Gitu nggak mikirnya? Ya. Berarti penjualan Januari tertagih di bulan Januari berapa? 40%. 40%. Sisanya 60% bulan apa tertagih? Februari. Bulan apa? Februari. Februari. Nah, that's account receivable-nya. Gitu kan? Betul nggak? Cara berpikirnya kayak gitu.
Berarti ini adalah penjualan bulan Januari yang nantinya ditagih di bulan apa? Februari. Berarti penjualan bulan Januari dapat dari mana? Anggaran apa? Anggaran apa? Hmm? Sales. Sales budget atau revenue budget. Nih, 1885 kali apa? 60. Assumption 60%-nya. Nah, itu piutang. Ya, oke. Lihat sekarang. Persediaan barang jadi. Ambil dari anggaran mana tadi? Coba ingat-ingat. Yang ada di sheet Anda apa aja tuh yang bisa Anda ambil. Direct Coba. material. Hah? Barang jadi loh. Barang jadi kok direct material. Barang jadi. Ending Ending inventory budget. inventory budget. Inventory budget. Nah, itu dia. Tebak-tebak buah manggis ya. Terus bahan baku dapat dari mana? Coba dapat dari mana nih endingnya? Coba. Dia ada harus coba itu dulu. Wah, dapat dari mana? Bahan baku. Bahan baku. Ya, sekarang kita lihat. Bahan bakunya ada dua kan? Anda lihat DM purchase. Nah, ini. Ambil yang mana nih? Yang woods dulu, yang mana? Secara unit dulu. Yang mana? Sebelum dikalikan purchase price. 1.540. Ke 1540 kali harganya berapa? 34. Terus yang fiberglass 40 2040 kali 9. kali 9. Oh. Nah, itu dia. 70 berapa? 720. Oke. Ya. Nah, sekarang PPI-nya berapa? Property Plant Equipment per 31 Januari. Ini dari soal. Masuk ke assumption. Nah, ini. Saldo per 31 Januari. Nah, total aset berarti berapa? Jumlahkan. 2766. Oke, sekarang utang dagang dari mana? Utang dagang dari mana? Ayo. DM purchase. Oke, DM purchase. Berapa yang dibeli di bulan Januari? Ini kan? 8 ditambah Tambah 2/3. 243 Nah, terus kali kali 50% 50%. dari mana? Dari mana 50%? Dari Assumption. sekarang. Nah, ini dia. Jadi pembelian bahan baku bulan Desember itu dibayar 50% di bulan Desember, dibayar 50% di bulan Januari. Udah selesai. Nah, pembelian bahan baku bulan Januari 50% dibayar bulan Januari, sisanya di bulan Februari. Nah, yang sisa di bulan Februari itu adalah account payable. Ya, jadi pola-pola tadi itu aja sebetulnya. Akuntansi manajemen harusnya relatif lebih mudah dibandingkan akuntansi biaya karena betul-betul Anda menggunakan apa? Pemahaman nih yang benar konsepnya nih. Logikanya masuk banget sebetulnya. Oke, lanjut. Utang jangka panjang dapat dari mana? Soal ya, assumption. Nah, ini.
Nah, ekuitas. Nah, ini nanti saya ajarkan yang soal ini ya. Sebetulnya ekuitas dibagi berapa? Isinya apa aja ekuitas? Yang paling mudah. Dua komponen ekuitas. Yang ada tahu apa? Return Kredit earning earning sama Saham biasa sama sama saldo saldo laba kan ya? Saldo laba. Saham biasa seringnya kalau buat anggaran tidak berubah dalam waktu setahun. Kecuali kalau ada penambahan, saham biasa dinamakan. Nah, saldo laba akhir dapat dari mana? Ayo, saldo laba akhir dapat dari mana? Kalau ini kan, ini nanti agak beda cara perhitungannya. Coba, saldo laba income akhir statement. coba. Saldo laba apa? Awal ditambah Tambah laba, ya kan? Kalau ada kan? Iya, Kalau kurang rugi, dikurangi. kurang rugi. Terus apa lagi? Saldo laba awal ditambah laba, terus dikurang apa? dividen. Dividen jika ada. Nah, ini akan menjadi saldo laba akhir. Saldo laba akhir. Gitu ya. Nah, tapi di sini dia ekuitasnya di soal dia nggak membedakan antara saham biasa dengan saldo laba. Dia cuma sebagai plug variabel. Jadi kalau Anda belajar manajemen keuangan itu di long term financial project itu ketika kita membuat forecasting laporan keuangan ya, itu ada variabel yang dinamakan plug variabel. Plug variabel itu hanya dia untuk membuat balance. Kadang-kadang ketika kita buat proyeksi laporan keuangan, itu sulit ya untuk mendapatkan budgeted balance sheet-nya ini balance nih, total aset dengan total liabilitas plus ekuitas. Makanya ada satu satu variabel yang dibuat jadi kayak plug variabel. Plug variabel itu yang membuat jadi balance. Nah, plug variabelnya di sini adalah contoh soal di sini adalah ekuitas. Jadi kita ambilnya di sini. Nah, ini sama, berarti ekuitasnya berapa? Dua ini kurang apa? 510 kurang 182. Nah, itu dia. 2766 berapa? 451. Oke, bungkus. Mau dikirimin ini? Mau, Pak. Mau. Anda nggak ngerjain gitu ya. Aduh.